Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jamilah dengan NIM 12170300028. Di sini saya akan memaparkan yaitu tentang bayangan matahari sebagai penentu arah kiblat. Sebelumnya, umat Islam itu ketika akan membangun masjid atau musola, bahkan ketika akan melaksanakan sholat, maka tentu harus mengetahui dulu arah kiblatnya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas ayat-ayat semesta, yaitu Quran surat As-Saffat ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Nah, di sini ada potongan ayatnya ya. Yang mana ayat tadi yang sudah saya bacakan yaitu artinya, sungguh Tuhanmu benar-benar esa, Tuhan pemelihara langit dan bumi dan di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbitnya fajar. Nah, dari ayat ini nanti kita akan mengetahui arah kiblat dengan bayangan matahari ketika matahari ini ke masyrik dan ke maghrib. Nah, makna ayat As-Saffat ayat 5 ini yaitu pemelihara langit dan bumi yang di antara keduanya adalah pemelihara terbit fajar. Kemudian di sini terdapat kata tadi yaitu masyrikun dan maghribun, yang mana masyrikun dan maghribun ini bisa kita telaah dalam ilmu nahwu dan syarabnya, yaitu ketika kata masyrikun itu berasal dari fi'il madi yaitu syaraqa yasyruqu syarqan. Begitupun maghribun berasal dari fi'il madi ghoraba yaghrubu ghuruban. Nah, masyrikun ini bentuknya isim dan bisa kita asumsikan yang pertama yaitu isim makan yang berarti masyrikun ini timur. Kemudian jika kita mengasumsikan ke isim zaman, nah ini berarti waktunya fajar. Begitupun maghribun jika diasumsikan ke isim makan maka artinya barat, dan diasumsikan ke isim zaman maka artinya waktu maghrib atau waktu terbenamnya matahari. Selanjutnya, menurut 7 tafsir rujukan, nah 7 tafsir ini, para tafsir ini menyebutkan bahwa Rabbul Masyriqi wal Maghribi atau kata Masyriqi dan Maghribi ini dimaknai saling berpasangan. Artinya Masyriq itu timur dan Maghrib itu barat, yang mana Masyriq itu tempat terbitnya matahari dan Maghrib tempat turunnya matahari, yang mana keduanya saling berpasangan. Kemudian selanjutnya dalam ayat semesta yaitu Quran surat Al-Ma'arij ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun, yang artinya, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Ayat ini menjelaskan bahwa kata masyriqi dan maghribi. Nah, di sini masyarikun dan maghribun itu bentuknya jamak yang berarti tempat-tempat terbitnya fajar dan tempat-tempat terbenamnya fajar. Para tafsir menjelaskan bahwa satu tempat terbit terhubung ke tempat terbenamnya. Jadi Quran surat Al-Ma'arij ini masih berkaitan dengan Quran surat As-Saffat ayat 5 tadi. Yang mana kota Mekah ini dapat dilalui oleh matahari, yaitu ketika matahari ke masyrikun dan ketika matahari ke maghribun. Dan selanjutnya tadi jadi matahari dapat mengalami keadaan di atas Ka'bah, yang mana tadi yaitu pada lintang 21 di sini pada lintang 21 derajat LU dan 39 derajat bujur timur. Nah, namun perlu diingat dan diketahui keadaan atau fenomena matahari berada di atas Ka'bah itu hanya terjadi 2 kali dalam setahun, yang mana yaitu pada bulan Juni. Nah, dari keadaan tersebut kita bisa menentukan arah kiblat. Selanjutnya ini, ketika matahari di atas Ka'bah, maka nanti bayangan dari matahari ini akan menyeluruh ke segala arah.
Maka dari itu, pada saat matahari di atas Ka'bah ini kita dapat menentukan arah kiblat, tepatnya di bulan Juni. Nah, kemudian ini ada percobaan untuk menentukan arah kiblatnya. Jadi ketika matahari di atas ini, kemudian kita menggunakan tiang tegak dan juga benang dan pemberat. Nah, ketika bayangan tiang ini terdapat bayangan, nah arah kiblatnya itu ke sini, itu barat, Mekah. Dan nanti persamaan ini akan kita gunakan di dalam penentuan arah kiblat, baik itu di secara manual maupun secara aplikasi seperti di Python. Kemudian jadi kesimpulannya, arah kiblat itu dapat dilihat dari bayangan matahari. Kemudian untuk Quran surat As-Saffat ayat 5 dan Quran surat Al-Ma'arij ayat 40 itu terdapat masyrikun dan maghribun yang menjadi tanda-tanda dalam penentuan arah kiblat dari bayangan matahari. Kemudian kejadian matahari di atas Ka'bah itu terjadi dalam setahunnya itu terjadi 2 kali, dan dari situ kita bisa menentukan arah kiblat dari bayangan matahari. Nah, nanti akan ada percobaan juga dengan menggunakan aplikasi Python juga, dan dikolaborasikan dengan PyPox, yang mana untuk penentuan arah kiblat ini tidak hanya dengan secara astronomi percobaan tadi, namun bisa juga menggunakan aplikasi di zaman perkembangan teknologi ini. Arah kiblat rumah, pertama kita udah mendapatkan lintang dan bujur dari aplikasi Firefox, lalu kita aplikasikan di aplikasi Python. Lintangnya yaitu min 6,77220, ini bujur lokasinya 106.740988. Setelah dimasukkan, kita run saja. Start Gym, search workspace, continue, dan file Python. Setelah itu kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini arah kiblat utaranya 295. Nah, jadi untuk penentuan arah kiblat ini, selain dari metode bayangan matahari, bisa juga menggunakan aplikasi Python. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.